banyak yang kami hadapi dalam melayani di kebun anggur Tuhan. Hari ini kami butuh Tuhan. Kami butuh firman-Mu lebih dari emas, perak, dan permata. Karena itu biarlah hati kami buka untuk Tuhan. Singkapkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Urapi hamba yang terbatas dengan urapan yang turun dari tempat maha tinggi, supaya hanya isi hati Tuhan saja yang diberitakan bagi kami. Ambil alih seluruh pemberitaan firman, dan kami semua yang hadir, tidak terkecuali sejauh suara firman-Mu terdengar, mereka juga diberkati. Firman-Mu jawaban dalam hidup kami, firman-Mu solusi dalam tiap pelayanan. Engkau satu-satunya pujian hati kami. Berfirmanlah bagi kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Salam. Puji Tuhan, saya bersyukur jika hari ini mendapat kesempatan untuk sharing firman Tuhan di tengah-tengah para pendeta-pendeta yang hebat yang Tuhan pakai melayani, mengembalakan, merintis, dan melanjutkan dari seluruh hamba Tuhan, gereja, kerapatan. Termasuk saya bangga bisa melayani atau sharing di hadapan Bapak Ketua Sinode. Bapak Ibu, saya perkenalkan diri saya, nama saya Charles Simarimari. Kalau Charles Simarimari ini pasti dari Medan. Saya tidak asing sebenarnya di jalan ini karena saya dulu lebih kurang 30 tahun atau 31 tahun yang lalu saya tinggal beberapa tahun di rumah paling bawah di Rawa-Rawa. Hampir sama dulu kami merintis di bawah sana, lalu ini langsung cepat bangun. Di jalan di sana dibangun lagi gereja. Wah, saya terpinggir karena ini saya mengungsi, tahu diri mengalah. Saya sudah menikah, istri saya Bene Kutoraya. Tuhan mengaruniakan 3 orang anak kami. Yang paling tua laki-laki sudah selesai S2 di Jakarta, dan yang nomor 2 baru selesai S1 di Amerika. Jadi kami baru 1 minggu pulang dari Amerika, 1 bulan di Amerika. Karena anak nomor 2 sudah, dan nomor 3 baru masuk kuliah tahun kemarin, jadi baru semester 2 di kedokteran di Bandung. Bapak Ibu, saya katakan tadi saya tidak asing tempat ini karena tempat ini menjadi tempat sejarah saya melayani. Jadi jalan ini saya tiap hari bisa berapa kali saya jalan lewat jalan ini. Orang-orang lama pasti tahu dan kenal saya pun pasti mengenal mereka. Saya lebih kurang mungkin 2 tahun tinggal di Rawa-Rawa itu menderita
merintis dengan pupuk peti-peti pelabuhan. Jadi dulu saya bikin pos pelayanan di bawah, paling bawah dari peti-peti pelabuhan. Dulu belum pakai kontainer yang sekarang. Itu saya ambil dari pelabuhan, saya bikin pelayanan gereja pos di situ, dan saya hampir tiap hari makan kangkung tanpa nasi. Ya bukan karena diet, tapi karena memang gak ada beras. Selama saya memulai pelayanan diutus tahun 93 itu tidak ada yang kirim beras, tidak ada yang antar beras. Jadi hari-hari saya hanya makan kangkung tanpa nasi, tanpa lauk yang lain. Itu pun kangkung-kangkung yang ada di sekitar sini, kangkung rawa, kangkung liang. Sehingga tiap hari perut saya terasa licin-licin, tidak nyaman, karena tidak ada campuran. Jadi melewatkan satu hari itu terasa lama sekali. Kadang saya tidur bunyi krok, saya geser. Nyaman dulu dia setengah jam, tapi setengah jam berikutnya krok, saya geser lagi. Begitulah. Sakitnya dulu melayani itu saya hampir kabur sebenarnya. Karena saya diutus tapi tidak pernah dikirimkan beras maupun sekilo. Betul-betul berat sekali. Rupanya kadang-kadang Tuhan izinkan, itu adalah proses. Amin. Nah, seiring dengan waktu mulailah bertambah jiwa-jiwa. Karena saya ke Papua ini dulu Irian Jaya belum ada satu jiwa pun yang saya kenal, dan tidak ada dulu yang bisa menampung saya. Jadi seiring dengan waktu tambahlah jiwa. Yang pertama waktu itu saya baptis 3 orang. 1 orang Kina Papua, 1 orang Batak, dan 1 orang Toraja. Ya, orang Toraja itu sekarang jadi istri saya. Buah sulung. Demikianlah Bapak Ibu, saya menggembalakan satu gereja kecil di Padang Bulan, di Sentani, dan di Jakarta. Jadi ada 3 sidang yang saya gembalakan secara langsung. Tetapi yang kami rintis dari embrio pelayanan di Jayapura ini sudah hampir 20 sidang juga. Jadi tiap bulan saya pasti bolak-balik Jakarta, karena ketika saya bertugas di Jakarta, saya pun buka sidang. Karena susah bagi saya untuk tidak melayani, untuk tidak menggembalakan. Jadi di Jakarta pun kami buka sidang di Senen, Jakarta Pusat. Kalau ada bapak-bapak ketua yang kebetulan lewat, boleh hubungi kami. Nomor saya sudah 20 tahun lebih, nggak pernah ganti. Jadi jangan takut, biasanya kalau orang ganti-ganti nomor, tapi kalau saya tidak. Demikian sekilas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya kira-kira dapat kuota waktunya bisa berapa lama Pak? Yang 45 menit ya? Bisa ya? Oke. Baiklah Bapak Ibu Saudara, mohon nanti bagian multimedia membantu ya, sudah ya. Inilah yang disuguhkan kepada saya. Mari kita baca dalam Injil Yohanes 15 ayat 16 ini supaya kita bisa mengetahui konteks firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 16, sama-sama kita baca setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Lalu saya coba melihat atau subtema ini kira-kira begini. GKP menyatukan tekad untuk memberitakan Injil, menjangkau jiwa, dan menjadi berkat. Kira-kira begitu singkatnya.
Maka dari pembacaan firman Tuhan atau tema ini, saya bisa melihat ada 3 poin penting. Yang pertama, aku yang memilih. Ini perkataan Yesus sendiri. Aku yang memilih. Nah, jika kita melihat aku yang memilih siapa? Memilih saudara dan memilih saya yang penuh kekurangan, penuh kelemahan, penuh keterbatasan. Kalau saya yang memilih mungkin beda dengan Yesus yang memilih. Kalau saya yang memilih pasti saya memilih yang ada perawatannya bagus, yang pendidikannya bagus, yang dompetnya agak tebal, mungkin itu. Tapi Yesus memilih kita dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan. Siapa di antara kita yang tidak punya kekurangan? Memilih 12 murid pun Yesus pilih penuh dengan kekurangan. Mulai dari Petrus dipilih dengan segala kelemahan kekurangannya. Dia orang darti. Tahu apa itu darti? Sedikit main balik. Ada juga dia pilih juga emas yang pelin-pelan, luarnya beda, dalamnya beda. Ada juga yang di Thomas itu suka ragu-ragu dan yang lain-lain. Nah, apalagi kita kadang-kadang pun dalam memilih majelis gereja, ada yang sering membisik ke saya, Pak, kenapa dipilih dia itu begini, dia itu begini, dia itu begini, dia itu begini. Saya bilang, jangankan dia, kita pun perlu kekurangan. Tapi kita terus belajar dan belajar. Dan kekurangan yang satu kepada terus meninggalkan mengurangi. Jadi Tuhan yang memilih kita dengan segala kekurangan, karena kita banyak kekurangan supaya kita makin bergantung kepada Tuhan. Yang kedua di situ ada kata pergi. Kata pergi adalah sebuah perintah supaya jangan diam, jangan pasif, pergi bergerak. Pergi dengan segala keterbatasan kekurangan. Kalau kita lihat ayat yang lain, kita disuruh pergi seperti serigala ke tengah-tengah domba, begitu ya? Hah? Amin? Salah. Fokus. Kita diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jangan dibalik. Kalau dibalik gampang. Ya serigala pergi ke tengah-tengah domba, wah tinggal cabik-cabik. Tapi domba yang pergi ke tengah-tengah serigala. Serigala itu siapa? Sifat karakter manusia yang akan kita layani. Karakter-karakter yang harus kita jangkau. Singa yang buas, yang ingin menang sendiri. Makanya kalau di gereja, bapak-bapak gembala lihat kalau ada jemaatmu seperti ingin menang sendiri, ingin berkuasa, itu bagaikan bukan saya yang bilang. Pergi, jangan diam. Dan biasanya kalau gembala yang suka diam saja di rumah, susah biasanya bertumbuh jemaat. Tapi harus bergerak. Kunjungi. Nanti kita akan lihat penjabaran. Lalu kata yang ketiga, pergi supaya menghasilkan buah. Nah, tujuannya outputnya buah, bukan bunga. Mohon maaf ya Pak, bunga. Tujuannya bukan bunga, tapi buah. Biasanya berbunga dulu baru berbuah. Tapi tidak selamanya bunga itu jadi buah. Bisa dia tidak sampai buah. Nah, outputnya tujuannya harus berbuah. Apa buahnya kita lihat nanti penjabarannya.
Kira-kira jiwa itu. Jiwa-jiwalah output dari semua pelayanan kita. Karena itu kitab Yeskiel berkata, ini kan khusus kepada hamba-hamba Tuhan ini. Jadi saya senang sekali. Nah, dikatakan yang hilang akan kucari dalam Yeskiel 34 ayat 16, ini tugas kita. Yang hilang akan kucari, terus yang tersesat akan kubalut pulang, terus yang ketiga, yang luka akan kubalut, yang keempat, yang sakit kukuatkan, yang kelima, iya, yang gemuk dan kuat. Terjemahan baru berkata, yang gemuk akan kupelihara. Jadi apa yang dimaksud yang hilang akan kucari? Jadi jemaat itu kadang-kadang dia bisa terhilang. Tuhan Yesus sudah membaca seperti satu domba yang hilang dari 199 dia tidak hilang, yang satu. Dia tinggalkan yang 99 demi mencari yang satu. Karena Tuhan mahal sekali bagi Tuhan satu jiwa. Makanya dia tidak mau ada yang hilang. Dia bilang yang hilang harus kita cari. Cari kemana? Terserah. Ke lorong-lorong sampai kita ada ke Papua ini di hutan-hutan pun bagian dari mencari jiwa. Nah kadang-kadang juga jemaat itu ada yang sudah pernah datang, tapi dia terhilang lagi. Terhilang karena hidup glamor dunia, hidup dia pernah pernik dunia, dia terhilang. Tapi ada juga para hamba Tuhan, biarkan aja lah, kalau dia hilang-hilang sudah. Tapi Tuhan bilang yang hilang harus cari. Sampai Yesus gambarkan yang satu itu, begitu dia dapat dia pikul. Dia gambarkan itu seperti anak yang hilang, dia cium, dia tidak mau tahu itu bau apa. Dia tidak tanya, kau bau apa ya? Bau kandang, bau apa lagi? Bau perempuan-perempuan yang macam-macam dari parfumnya kira-kira begitu. Tidak mau tahu, cari. Yang kedua, membawa pulang yang tersesat. Nah, saya kebetulan sudah 7 kali ke Israel membawa rombongan. Jadi bukan karena ada duit, tapi karena bawa rombongan. Jadi kebiasaan domba itu, dia keasikan, dia memakan rumput. Kadang-kadang dia jarang menoleh di mana rumput domba-domba yang lain. Keasikan dia cari nafkah. Keasikan dia kenikmatan dunia, maka dia bisa tersesat. Sampai lewat jurang, lewat gunung, tapi Tuhan bilang, yang tersesat itu pun harus kita bawa pulang. Tuhan tidak mau tahu berapa harga yang harus kubayar. Bawa dia kembali yang tersesat. Yang ketiga, membalut mereka yang terluka. Kadang-kala domba itu terluka bisa saling melukai sesama jemaat. Kita harus balut. Kadang-kala suami istri juga saling melukai. Kita juga hamba Tuhan yang repot membalut. Amin. Jam 12, jam 2 pagi sering kita dibangunin. Kita telepon, Pak Gembala, tolong dulu saya dapat pukul, dapat lot dari suami. Oh, kita datang untuk berdoa, ingin membalut. Tapi ketika dia pernah dapat tunjangan, dapat berkah, dapat bonus, pernah nggak pendeta-pendeta hamba Tuhan dapat telepon jam 2 malam? Pura-pura dia tidak ada kabar. Tapi tidak apa-apa, karena memang itu panggilan kita, itu tugas kita, amin. Untuk membalut yang terluka, baik saling melukai suami, istri, kadang sesama jemaat, sesama ibu-ibu, biasanya sesama ibu-ibu yang sering melukai, atau sesama bapak-bapak.
kadang juga saling melukai. Kita juga hamba Tuhan yang membantu mereka yang terluka. Bagaimana cara membalik luka yang tak terlihat? Kadang juga kita hamba Tuhan tidak sadar melukai jemaat, melukai hamba Tuhan. Tapi kadang-kadang dia juga yang melukai kita karena dia terluka sendiri. Nah, kita harus datang lagi membalut dia. Padahal dia sendiri yang macam-macam. Ya, begitulah tugas kita. Karena panggilan kita sudah di situ. Amin. Yang berikutnya, yang sakit dikuatkan. Yang sakit. Saya kadang-kadang melihat tidak bilang yang sakit disembuhkan. Walaupun di dalam ayat yang lain bilang menyembuhkan. Tapi sebenarnya kesembuhan itu bukan datang dari pendeta. Tugas kita bukan menyembuhkan. Itu kewenangan Tuhan. Tapi menguatkan dia dalam semua sakit penyakit. Bukan saja soal jasmani. Kalau soal penyakit jasmani tidak terlalu sulit itu dilakukan. Kadang-kadang menyembuhkan sakit dalam. Sakitnya itu di mana? Itu yang paling sulit. Disakiti harus disembuhkan, harus dikuatkan, harus dibangun. Dan yang terakhir memelihara yang belum. Nah, saya lihat poin pertama sampai poin keempat ini poin pelayanan penderitaan, pelayanan kesusahan. Betul ya, bapak-bapak gembala ya? Mencari itu kan uang, capek. Saya dulu sering jalan kaki, saya baru kasih tahu saudara. Saya sering dulu jalan kaki dari sini sampai ke Expo, karena dulu ada jemaat kita pertama di Expo, jemaat yang saya layani. Jadi saya sering jalan kaki ke Expo PP, karena nggak ada uang, bukan karena olahraga. Karena nggak ada uang untuk ongkos naik angkot. Jadi dulu saya di situ penuh malaria sampai berat badan saya itu 49 kilo. Jadi posisi saya menikah begitu kurus banget. Karena hanya makan kangkung, jalan kaki ke Expo PP. Nah, itu harus kita kerjakan untuk mencari yang hilang. Empat ini pelayanan pengeluaran ini sebenarnya, pelayanan penderitaan. Tapi Tuhan itu kan tahu. Dia tidak kunci di 4 poin ini. Ada poin yang kelima. Dan apa poin yang kelima? Tuhan kasih ternyata jemaat yang gemuk. Sama-sama bilang, kayaknya kamu gemuk ini. Yang merasa gemuk saya. Yang gemuk harus dipelihara. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita penuh banyak tantangan, tapi Tuhan juga memberi penghiburan. Dikasih ada jemaat yang menghibur kita, ada jemaat yang lain boleh jemaat pelit, susah memberi, tapi di sisi lain ada yang Tuhan gerakan yang suka memberi untuk menghibur kita. Makanya Tuhan bilang, yang gemuk pelihara, jangan sakiti lagi. Siapa yang mensupport, siapa yang membiayai kita kalau semua yang gemuk pun, yang sudah punya penghasilan, misalnya di Freeport itu, kan gereja kami ada 2 di Timika. Katanya kalau karyawan di Freeport yang sudah superintendent begini. Nah, saya bilang kalau sudah punya jemaat gemuk seperti itu, pelihara. Jangan sakiti. Sakiti dengan khotbahnya selalu, oh kalau tidak masuk surga kalau begini. Bukan seperti itu. Tetapi yang gemuk itu dijaga, dilindungi, dipelihara. Domba, kalau sudah gemuk, itu banyak potensi yang bisa kita dapat dari dalam. Bukan hanya susunya. Tapi kalau domba yang gemuk jangan langsung potong ya. Amin. Jangan langsung potong. Domba yang gemuk itu susunya nanti. Justru kalau domba yang sudah gemuk, kalau susunya
nggak diambil beberapa hari, dia akan cari uangnya. Kira-kira begitu. Tapi kan bukan begitu bunyinya. Dia akan cari, kalau sudah sesuai waktunya mau dipanen, dia akan cari. Biasa gembala-gembala dicari jemaat yang lagi keberkatan, amin. Dimanapun kita, aduh bagaimana kirim nomor ini kah, terlalu lama nunggu hari Minggu katanya. Bukan hanya susu, tapi juga bumbunya. Bumbunya itu kalau sudah tebal, justru jemaat domba yang bulunya ketebalan, dia akan nyaman, dia akan datang itu. Karena kalau ketebalan bulunya itu jadi berat bagi dia. Jadi kalau sudah waktunya mau dipanen bulu, itu dia akan senang sekali. Oh, segar dia kalau gembala memanen bulunya. Betul ya? Kalau sudah panen bulunya itu, kita bisa beli mobil, kita bisa. Itu semangat yang gemuk, domba yang gemuk. Makanya ketika Tuhan buat dan membuatkan murid-murid menjadi penjala ikan, yang dijaring itu bukan ikan puri, bukan ikan teri. Amin. Kan kalau ikan teri dijaring 153 ekor, ya nggak nyampe segini. Tapi ketika Tuhan suruh Petrus tebarkan jalamu, dia berubah statusnya menjadi penjala manusia, dan saat itu dia menjala ikan yang terakhir 153 ekor, tapi yang sampai hampir tenggelam tuh perahu. Sampai gak mampu tuh Pak Gembala mau taruh di mana nih buang KTP dia. Lubangnya kurang besar, harus bikin lubang besar. Ya, kalau dikasih masuk berapa blok, pelihara. Karena itulah yang akan menopang pelayanan yang pertama sampai yang keempat. Dengan cara apa? Dengan cara yang maksimal melayani. Jadi semua harus maksimal. Karena beda, orang yang tidak maksimal melayani, hasilnya, outputnya nanti, percaya saya bilang, jemaatnya ini dia begitu-begitu aja. Seperti banyak Pak Yakub, berapa jemaatmu? 13. 2 tahun lagi, berapa jemaatmu? 12. Kenapa? Yang satu mati, yang satunya sudah lumpuh, tidak bisa bergerak. 2 tahun lagi berapa jemaatmu? Bukan lagi 11, 9. Yang duanya kemana? Yang satu pindah kota, yang satu terakhir 5 tahun lagi berapa? Sisa 5. Siapa itu? Istrinya, anaknya, dia, mertuanya. Sisa itulah. Kenapa? Nah itu tadi. Karena tidak maksimal, maka harus maksimal. Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Aku melupakan yang di belakangku dan mengatakan diri apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan. Berlari. Jadi dengan cara apa kita untuk melakukan tugas tadi? Berlari. Ya, orang berlari dengan jalan kaki berbeda hasilnya, amin. Nah, alasan kenapa kita harus berlari? Alasannya kenapa Paulus bilang berlari? Yang pertama, ada 3 alasan kenapa kita berlari. Yang pertama, kita sudah tertinggal jauh. Sama-sama kita bilang kita sudah tertinggal jauh. Namanya orang sudah tertinggal, kalau tidak berlari, maka akan makin ketinggalan. Coba gereja-gereja lain. Wah, udah maju, kita udah tertinggal. Saya ditanya-tanya tadi Ibu Gembala, Ibu Pendeta Mulia, di gereja Kerabat itu berapa banyak seluruh Indonesia? Wah, ratusan lah. Tapi pendeta gereja lain kan lebih cepat. Nah, kita ingin berlari.
kita udah tertinggal. Gembala-gembala, lihat orang-orang yang merintis sejaman, merintis sama-sama, mereka mau pindah maju. Betul, itu pemberian Tuhan. Kalau pemberian Tuhan oke, tapi jangan karena malas, jangan karena nggak mau berlari sampai jalan. Harus berlari. Paulus bilang, sudah aku melupakan apa yang di belakangmu, mengarahkan diri ke depan dan berlari. Alasan yang kedua, mengapa kita harus berlari? Karena yang lain sudah menambah kecepatan, speed. Ditambah kecepatan persnelingnya. Dari persneling 3 tambah terus. Ingin mengejar ketertinggalan. Paulus menggambarkan itu karena dia sudah terlambat. Ada yang dipanggil pagi hari, ada yang dipanggil siang, ada yang dipanggil petang, ada lagi yang dipanggil sore hari. Nah, apalagi kalau yang sudah dipanggil sore-sore, sudah mau tenggelam, kalau bisa percepat larinya. Amin. Percepat cari jiwa. Nanti ada upahnya. Orang yang melayani sungguh-sungguh akan Tuhan balaskan 30 kali lipat. Orang yang lebih sungguh lagi 60 kali lipat. Lebih sungguh-sungguh lagi 100 kali lipat. Jadi jangan iri kepada mereka yang Tuhan beri 30, 60. Karena mereka lebih sungguh-sungguh. Bayar harga. Siang malam pelayanan, siang malam kunjungan, siang malam doa. Bayar harga. Orang yang membayar harga, Tuhan akan perhitungkan. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus berlari? Karena waktunya makin singkat. Sama-sama kita bilang, waktunya makin singkat. Benar. Waktu kita makin singkat, kesempatan kita makin sedikit. Hidup ini disebut di dalam kitab Yakobus bagaikan uang. Sebentar kelihatan hilang. Ya, 30 tahun lalu saya masih ingat di sini gimana komplek ini masih agak sepi. Kita pun masih segar, belum ngos-ngosan jalan sampai ke Expo Waena. Sekarang jalan ke mata jalan kaki udah kosong. Itu pertanda makin dekat waktunya. Signal surgawi makin bertambah, sinyal yang panggilannya. Nah, kalau mulai samuran naik, wah panggilannya tambah. Kolesterol naik makin tambah. Makanya saya pernah 117 kilo. Wih, signalnya makin cepat ini. Ini saya turunkan berat badan dari 93. Ke Amerika 3,5 bulan, 1 bulan di Amerika lagi 3,5 kilo. Karena makan terus bilang. Nah, yang saya maksud di situ, hidup itu singkat. Kalau bisa diputar sekarang, dimundurkan umur saya mungkin 10 tahun aja dimundurkan. Saya masih ingin mengerjakan lebih lagi. Saya masih mau bekerja lebih ekstra lagi. Tapi ya misalnya tinggal mendorong anak-anak muda, mendorong anak-anak. Anak saya coba motivasi. Jadi mohon maaf juga, saya sering dikasih masukan anak saya. Dulu saya khotbah itu hampir pecah ini suara saya besar banget. Akhirnya saya bilang, apa kalau khotbah jangan besar-besar sekali suara. Kenapa nih? Itu untuk kita yang sekarang ini generasi muda itu tak masuk lagi. Wah, itu besar suara itu menandakan saya penuh urapan. Saya bilang perempuan berdalih di situ. Wah, begitu lagi Pak, penuh urapan itu tidak harus besar suara. Nah, jadi kita ingin mendorong sebenarnya sekarang generasi muda untuk lebih
kita lihat pergerakan gereja. Saya sudah keliling hampir 40 negara di dunia. Saya lihat hampir semua di negara gereja kekosongan generasi muda di sebagian. Kita masih bersyukur di Indonesia, generasi muda kita masih banyak mencari Tuhan. Karena itu adalah tanggung jawab kita untuk mempersiapkan tongkat estafet. Supaya jangan sampai pada masa generasi anak dan cucu kita terjadi peristiwa Sodom dan Gomora. Kenapa saya katakan begitu? Saya kebetulan pergi ke Las Vegas. Tahu ya Las Vegas? Las Vegas itu kota judi dari berbagai belahan dunia. Belum apa-apaan itu Singapura. Saya udah ke Singapura, hanya 2 tempat judi di Singapura. Saya sudah ke situ 2 bukan main, tapi karena tugas dengan teman-teman yang ada. Tapi Las Vegas itu bukan saja soal perjudiannya. Bagi mereka malah itu kasih itu mereka anggap enggak judi. Itu tergantung mindset. Karena banyak orang-orang tua juga yang gitu. Tapi yang saya maksud di situ sekarang sudah seperti mengarah ke Sodom dan Gomora juga. Di situ ada sudah drive-thru pernikahan. Tahu drive-thru ya? Drive-thru itu jadi cukup dari mobil kita pendeta udah ada standby di situ memberkati. Hanya butuh 5-10 menit selesai. Yang penting suka sama suka masuk di situ sah menurut undang-undang mereka. Itu tanda mau laki-laki dan perempuan sah, perempuan sama perempuan sah, laki-laki sama laki-laki bagi mereka sah, karena mereka itu hanya kesepakatan 2 orang. Dan kalau ada pendeta yang tidak menikahkan itu bisa dipenjarakan. Nah, itu akan mengarah kepada Sodom. Bukankah Sodom dulu melihat bahwa penduduk Sodom itu ingin memperkosa malaikat, ingin memperkosa laki-laki. Bagi mereka siapapun padahal Lot sudah bilang ada dari saya. Mereka bilang tidak. Sudah dibutakan. Nah, generasi muda jangan sampai kita abaikan. Bila itu terjadi, maka bukan mustahil Sodom di dunia akan bermunculan. Sampai akhirnya Tuhan berdiskusi atau berdialog dengan Abraham. Masih ada nggak di tempat itu yang percaya Tuhan 50 orang? 50 orang? Enggak, hitung. Abraham bilang kalau 40 kau musnahkan Tuhan. Enggak, hitung lagi, enggak sampai 40. 30 enggak sampai. Sisa berapa yang ada? Hanya sisa keluarga Lot dan anak-anak. Hidup itu singkat bagaikan uang yang hanya sebentar. Singkat. Jadi harus kita gunakan hidup ini. Makanya saya bilang, andai kata saya bisa diputar 10 tahun mundur, saya ingin mau berbuat maksimal. Hidup itu singkat kalau Yakobus bilang seperti uang. Tapi saya bilang seperti es batu. Es batu atau batu es? Sama lah ya, es batu atau batu es. Digunakan atau tidak digunakan, dia akan mencair, akan habis. Jadi kita melayani atau tidak melayani, tetap kita akan lari. Karena itu selagi masih sehat, selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Jadi selagi masih ada kesempatan, selagi masih sehat, selagi masih es batu belum mencair,
Buatlah yang terbaik, berlari, mengejar ketertinggalan. Dengan cara apa? Sebenarnya masih banyak lagi. Saya sangat tertarik dengan gereja Kerabatan, juga tertarik dengan orang Toraja. Kalau nggak tertarik kan nggak mungkin dikatakan. Tapi maksudnya begini, Injil itu bisa lebih cepat disebarkan, diberitakan dengan pendekatan kultur. Pendekatan kultur. Saya pernah menyampaikan ini di materi seminar gereja, pendekatan kultur, pendekatan budaya, pendekatan sosial, dan pendekatan musik, olahraga. Kami di Jakarta Agustus, kami membuat Pentakosta Batak Bermasmur PBB Agustus dalam rangka Hari Kemerdekaan. Karena gereja yang saya layani ini dikenal, kan GPI itu hampir mirip GKP, basisnya suku kultur Toraja. GPI gereja saya bernaung itu basisnya itu Batak. Nah, hanya GPI yang di wilayah saya yang ada yang bukan orang Batak. Jadi mereka kira itu bukan orang Batak lagi, pendeta Semari-Mari itu. Nah, sekarang saya membuat lebih Batak lagi kami dari mereka Batak-Batak yang ada di Jakarta. Makanya saya buat Pentakosta Batak Bermasmur 1 hari full untuk menjangkau generasi muda, untuk menjangkau orang-orang yang mungkin sudah kawin campur. Jadi pendekatan kultur itu sangat bagus. Nah, makanya yang orang Toraja terus perlebar, yang orang Papua, yang orang Ambon, dan suku-suku lain. Pendekatan kultur. Jika ini kita kerjakan, pasti menghasilkan buah. Apa buahnya? Disebut di dalam tema kita, pergi menghasilkan buah, yaitu jiwa-jiwa. Fokus kita jiwa-jiwa, sama-sama katakan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa. Fokus saya pun jiwa-jiwa. Yang membuat saya bahagia bangga bukan karena ketika saya disalami uang oleh jemaat atau dikasih saya berkat juga. Yang membuat saya bahagia bangga ketika saya lihat ada jiwa tambah tiap minggu. Kalau mati ini pergi nanti kita makan janji jiwa atau minum janji jiwa mau habis. Betul ya? Tapi kalau jiwa-jiwa, saya senang sekali. Begitu Pak Pendeta ya, ketika ada tambah jiwa-jiwa bahagianya luar biasa. Nah, jadi fokus kita semua, fokus gereja harus jiwa-jiwa. Fokus para pendeta, fokus para evangelis harus jiwa-jiwa. Tapi ada banyak sekarang orang udah mulai beralih fokus. Fokus mereka ditanya, kalau melayani apalagi di Jakarta, kalau melayani di gereja itu berapa PK-nya? Saya sampai hari ini 20 tahun, mohon maaf saya tidak mau menyamakan supaya sama. Sudah 20 tahun saya tidak pernah, 20 tahun ini tidak pernah ambil perpuluhan. Baik gereja yang saya gembalakan di Padang Bulan di Sentani di Jakarta, saya bilang gunakan semua untuk ekspansi pelayanan, pengembangan pelayanan. Karena kalau itu kan kita makan sekarang habis, tapi jiwa-jiwa, itulah yang membuat saya bahagia kalau ada tambah jiwa-jiwa. Karena itu jangan sampai fokus kita beralih. Fokus kita juga bukan jabatan, mau jadi ketua wilayah atau apa. Saya nggak pernah mimpi mau jadi ketua wilayah. Bahkan juga saya diangkat sudah 2 periode salah satu pengurus pusat gereja. Tapi bukan di situ. Mohon maaf, fokus kita bukan di situ. Itu akan datang ketika kita sungguh-sungguh cari jiwa.
fokus kita jiwa-jiwa. Kalau di Barak sekarang, saya sering diundang melayani di Barak, khususnya di daerah Riau, Pekanbaru. Saya pernah juga. Wih, kalau hamba Tuhan ngobrol di sini, topiknya bukan apa, topiknya sawit. Wih, berapa sawit? Tidak begitu. Berapa sekarang harga sawit? Topik kita sekarang jiwa-jiwa. Amin. Fokus kita jiwa. Makanya Tuhan bilang kepada murid-muridnya, pandang sekelilingmu, pandang sekelilingmu, pandang sekelilingmu. Tuayan sudah menguning, siap untuk dituai. Apa yang ada di sekelilingmu, hai guru? Murid itu tuayan yang sedang menguning. Hai para medis, apa yang ada di sekelilingmu? Pasien. Itulah tuayanmu. Tuailah jiwa-jiwa layak melihat dia. Pandanglah dia sebagai jiwa-jiwa yang saat ini sedang menguning, siap untuk dituai. Profesi apapun, pandang sekeliling itu tuayan yang sedang menguning. Itulah yang membahagiakan kita. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan orangnya bekerja di kebun anggurnya. Bekerja di kebun anggurnya Jokowi aja kita pasti dijamin. Amin. Apalagi bekerja di kebun anggurnya Tuhan, pemilik alam semesta. Dia tidak akan membiarkan kita kekurangan. Memang kadang-kala kita seperti mengalami kekurangan seperti yang saya alami. Saya jalan kaki ongkos tidak ada, beras tidak ada, hanya makan kampung. Itu pun bukan ditumis. Kalau ditumis kampung rawa di sini agak lembut, tapi kalau tidak ditumis pakai minyak goreng, itu kampung di rawa ini, ayo kapan kita tes? Nggak ada lagi ya? Oh iya, sudah lemas semua. Kalau tidak ditumis pakai minyak goreng, itu keras. Makanya gigi saya dulu tajam-tajam. Kenapa nggak ditumis? Karena nggak ada kalau saya beli minyak goreng. Jadi saya rebus saja begitu. Dan itu saya nggak ceritakan. Sekarang ini baru saya ceritakan. Saya jalan kaki dulu sampai di depan Polsek AB, kampung malaria saya. Kan jalan terus, kampung malaria saya depan Polsek, kan goknya itu kering. Saya muntah di situ, wih kampung yang keluar. Saya malu, saya ambil pasir, saya tutup pasir, jangan dilihat orang. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu bukan berarti Tuhan tidak bertanggung jawab. Itu diizinkan sebagai proses supaya kita tidak bergantung kepada manusia, supaya tidak bergantung kepada transferan dari ketua wilayah, tapi kita bergantung kepada Tuhan. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena itu jangan pernah beralih fokus kita. Fokus kita jiwa-jiwa. Dengan demikian gereja perawatan akan terus berkembang, mengejar ketertinggalan dari gereja-gereja lain, mengejar ketertinggalan baik dari sisi kualitas dan kuantitas terus makin mantap. Kita adalah mitra yang sama-sama bekerja di kebun anggur Tuhan. Tuhan pemilik kebun anggur. Kita saja yang memberi label GKP, GPI, tapi semuanya itu kebun anggurnya Tuhan. Kita bekerja di kebun anggur yang sama. Karena itu kita harus bergandeng tangan, bukan sikut menyikut. Begitupun dalam struktur. Ketika kita di atas, jangan pernah injak yang di bawah. Jangan pernah injak yang di bawah. Dan ketika kita di bawah, jangan juga pernah tarik yang di atas. Doakanlah dia supaya sukses memimpin yang di atas. Siapa tahu dia ingat kita, dia menoleh ke bawah, dia tarik kita. Ketika kita sejajar, jangan kita saling sikut menyikut.
tapi ajaklah dia bergandengan tangan. Karena dengan bergandengan tangan bisa banyak hal yang kita kerjakan. Saya terbatas, Bapak Ibu terbatas, tapi dalam keterbatasan kita semua, bila kita bekerja sama, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Saya tahu kalau hanya 1-2 orang yang bisa mengerjakan kegiatan rakyat wilayah ini, tapi karena ada banyak orang yang bergandengan tangan sesuai dengan kemampuan masing-masing, maka akan banyak perkara-perkara yang lebih besar yang GKP kerjakan di Indonesia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan menaikkan pujian. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Saya ingin kita dulu menaikkan pujian untuk kita berdoa. Haleluya. Tuhan, ini tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami keras seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang tersesat, kami
kembali ya dalam segala keterbatasan. Engkau yang memilih dan kami untuk menjadi pelayan pekerja di gunung-gunung. Kami itu Tuhan perbaharui kebiasaan kami. Biar kami makin hari makin berkenan. Biar kami makin fokus kepada Tuhan. Karena kami tahu ada penghiburan yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kesibukan kami melayani Tuhan. Biarlah penghiburan demi penghiburan kirimkan jiwa-jiwa, itulah yang menjadi bahagia kami, itulah yang menjadi kesukaan kami, dan itu pula yang menjadi kesukaan Tuhan ketika ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih, perbaharui terus, restorasi hidup kami. Ibu yang hamba sudah berhenti berbicara dengan bahasa yang sederhana dan terbatas, tapi Roh Kudus Guru yang agung yang akan mengajar, mengurai firman-Mu untuk bisa menjadi bekal kami dalam melayani. Kami ingin berlari dan berlari mengejar ketertinggalan kami. Kami ingin berlari karena kesempatan kami makin singkat. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus.